Hai, perkenalkan saya Cynthia Srikandi Putri Ragil. Pada saat ini saya akan mereview video dokumenter Indonesia pasca G30 SPKI. Dalam video ini ditunjukkan pada saat itu bagaimana kepemimpinan Soekarno dan Soeharto, bagaimana kondisi Indonesia pada saat itu yang sebenarnya ditunjukkan melalui potongan video-video yang ditampilkan dalam video dokumenter ini. Di situ ditunjukkan bahwa pada saat itu sebenarnya Soekarno memimpin dengan kesombongan menurut sudut pandang sang pembuat video. Tetapi pada faktanya, pada yang kita pelajari itu tidak seperti itu. Tapi pada fakta yang diberikan oleh orang yang membuat video ini, itu yang terjadi pada masa itu. Dan menurut saya mungkin ya wajar saja sih itu terjadi, karena pada saat itu Indonesia baru saja merdeka kan, dan juga baru mulai membangun. Mungkin Soekarno salah dia lebih memfokuskan untuk membangun infrastruktur Indonesia dibandingkan memperhatikan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga banyak warga yang ekonominya kurang baik atau bisa dikatakan melarat pada saat itu. Dan Bung Karno banyak juga membangun proyek-proyek yang menurut saya sebenarnya itu bisa dikerjakan nanti, maksudnya tidak begitu penting pada saat itu, tapi beliau lebih memilih itu. Dan setelah itu Soeharto masuk dalam pemerintahan Soekarno yang tujuannya itu sebenarnya untuk melengsarkan Soekarno pelan-pelan, istilahnya main cantik gitu. Jadi Soeharto pada saat itu berhasil untuk menggantikan Soekarno dan menjadi presiden kedua Indonesia. Dan juga fakta yang saya ketahui, setelah G30 SPKI, ternyata pada saat itu ditunjukkan banyak warga-warga yang ditangkap, yang setelah G30 SPKI tersebut kan pemerintah Indonesia berupaya untuk menyingkirkan para komunis. Tetapi dalam penyingkiran tersebut banyak rakyat-rakyat yang mungkin tidak kita ketahui fakta sebenarnya dia adalah komunis atau bukan, tapi diadili secara tanpa kejelasan. Dan karena itu banyak juga ada beberapa rakyat Indonesia yang tidak terima dan terjadi kekacauan pada saat itu. Sangat disayangkan sih, karena kita kan tidak tahu sebenarnya dia itu komunis atau bukan gitu. Dan juga saat kepemimpinan Soeharto mulai membangun kembali ekonomi Indonesia. Saat itu Soeharto mulai berupaya dengan mengekspor sumber daya alam, dan juga banyak negara-negara lain yang mulai berinvestasi ke Indonesia. Bisa dikatakan sebenarnya Orde Baru itu Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu tidak begitu merugikan sih, karena yang kita tahu faktanya pembangunan Indonesia itu mulai terpacu setelah hancur-hancurnya, setelah ekonominya menurun, ekonominya buruk. Dan pada saat Orde Baru itu Soeharto kembali membangun Indonesia walaupun terjadi invasi besar-besaran. Jadi karena itu kita tidak bisa menilai sejarah berdasarkan satu sudut pandang, tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lainnya. Jadi sekian review dari saya mengenai video dokumenter Indonesia pasca G30 SPKI.